Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak solih dan solihah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mata pelajaran prakarya. Anak solih dan solihah, ketika pekan kemarin kita sudah membahas tentang mengenal produk kerajinan dan ada tugas yang sudah diberikan oleh Bu Lita, dan Bu Lita ucapkan terima kasih kepada anak solih dan solihah yang sudah mau mengerjakan tugasnya dengan baik, luar biasa. Bu Lita senang sekali. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih di bab yang pertama tentang kerajinan dari bahan serat alam. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang mengenal produk kerajinan dari bahan serat alam, sekarang kita akan masuk ke teknik pembuatan kerajinan bahan serat alam. Yang pertama, enceng gondok. Kemarin sudah dibahas ya hasilnya seperti apa. Nah, ternyata enceng gondok ketika akan dibuat kerajinan, enceng gondok akan mengalami proses ya. Mulai dari tanaman kemudian menjadi bahan jadi, eceng gondok akan mengalami beberapa proses. Yang pertama adalah ketika sudah diambil dari tanahnya, ketika sudah dipetik, kemudian eceng gondok harus dikeringkan terlebih dahulu agar kadar air yang ada di dalam tanaman eceng gondok itu berkurang, karena eceng gondok adalah tanaman basah yang hidup di permukaan air. Nah, sebelum dikeringkan, eceng gondok harus dipilih terlebih dahulu. Ya, jadi harus dipilih terlebih dahulu untuk mendapatkan batang enceng gondok yang sudah tua. Jadi yang masih muda-muda disingkirkan dulu gitu. Kemudian dikeringkan kurang lebih selama 7 hari dengan cara ditempatkan aja ya di atas di permukaan tanah sehingga menghasilkan enceng gondok yang bersih, lentur dan kering gitu. Nah, kemudian setelah itu dibuat lembaran polos dan diolah dalam bentuk anyaman. Nah, enceng gondok ini kan banyak sekali digunakan untuk perabotan, kemudian untuk aksesoris gitu, maka dibuat dalam bentuk anyaman. Anyamannya apa aja? Nah, setelah dibuat anyaman, maka eceng gondok ini akan dipipih. Dipipih itu kayak ditipisin dengan cara yang pertama yaitu dengan anyaman. Ya, anyaman itu tahu ya, ketika kalian pas SD itu membuat tikar-tikar itu namanya anyaman, atau yang kemarin itu Bu Lita kasih gambar ketupat itu juga bentuk anyaman. Atau kemudian yang kedua dipipihkan dibentuk sebuah lembaran atau lempengan, jadi lurusan aja. Kemudian yang ketiga dipilin atau dikepang. Nah, biasanya kalau misalkan mau dibuat sandal, buat pengait yang ada di jari kalian, itu nanti enceng gondoknya dikepang atau dipilin. Kemudian yang keempat adalah ditenun. Ketika akan ditenun, maka enceng gondok itu akan diambil serat-seratnya, jadi dibuat kayak benang-benang kayak gitu, lebih tipis lagi ketimbang anyaman atau lembaran-lembaran polos. Itu enceng gondok. Kemudian yang kedua adalah kulit jagung. Nah, kulit jagung ini kan memiliki tekstur yang kuat ya, baik di bagian luar, dalam ataupun di tengahnya gitu kan. Nah, kekuatan dari serat jagung ini juga akan menentukan kualitas produk kerajinan yang akan dibuat. Nah, anak solih dan solihah, sebelum dimanfaatkan, kulit jagung harus mengalami beberapa proses. Ya, yang pertama yaitu pemilahan. Jelas kulit jagung yang sudah tua maka dipisahkan dengan kulit jagung yang sedang atau yang masih muda. Kenapa? Agar proses selanjutnya itu mudah. Misalkan kalau perebusan, setelah dipilah kemudian masuk ke perebusan, ketika
mendapatkan kulit jagungnya sudah tua, maka perebusannya akan semakin lama. Atau misalkan kulit jagungnya masih muda, maka perebusannya relatif lebih singkat. Kemudian yang ketiga, pewarnaan. Karena kulit jagung itu bentuknya sudah lembaran kayak kertas kayak gitu kan ya, maka untuk mempercantik hasil kerajinan bisa dikasihkan pewarna agar warna-warni kan lebih meningkatkan daya beli pembeli gitu kan. Oh, ini menarik, ada warna pink, ada warna hitam, ada warna hijau gitu. Jadi untuk memberikan kesan keseniannya atau estetiknya gitu. Dan terakhir adalah penyetrikaan. Jadi ketika sudah direbus, dikasih warna, masih basah kan, maka untuk mengeringkannya salah satunya adalah disetrika. Kenapa disetrika? Karena ketika cuma dijemur, maka kulit jagung itu akan kalau bahasa Tegalnya mengkerut atau jadi lebih tambah kecil gitu kan. Nah, untuk agar lebih rapi, maka kulit jagungnya sudah direbus tadi dan dikasih warna, maka disetrika. Jadi untuk memudahkan pembentukan ke produk-produk selanjutnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah pelepah pisang. Nah, pelepah pisang sebelum dimanfaatkan sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena biasanya di dalam pelepah pisang itu kan ada serat-seratnya ya, jadi ada kayak kulit-kulitnya gitu. Jadi harus dibersihkan biasanya karena ada banyak tanahnya atau ada hewan-hewannya, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah dibersihkan, pelepah pisang ini akan dipisahkan mana yang besar, mana yang kecil. Kemudian setelah itu baru direndam ya. Jadi setelah dipisahkan kemudian direndam dengan apa? Dengan kamper itu kayak sejenis kapur barus kayak gitu, yang dicairkan dengan minyak tanah, kemudian direndam selama 1-3 jam. Nah, pelepah pisang yang akan digunakan sebaiknya sebagai bahan kerajinan harus dipilih yang sudah kering. Nah, jadi dipilih yang sudah kering, baru nanti masuk ke tahap berikutnya, yaitu diproses untuk menjadi sebuah lembaran-lembaran. Jadi untuk membentuk sebuah kerajinan, pelepah pisang itu harus berbentuk lembaran-lembaran. Nanti tinggal disesuaikan, mau dibentuk lukisan atau mau dibentuk kolase atau mau dibentuk anyaman, sudah bisa dalam bentuk lembaran tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah daun pandan. Nah, sebelum dibuat kerajinan, daun pandan harus melewati beberapa proses. Yang pertama adalah pemilihan daun yang sudah tua. Jadi, anak soleh dan soleha, kekuatan daun pandan yang sudah tua itu jauh lebih baik ketimbang daun pandan yang masih muda. Dan biasanya daun pandan yang sudah tua itu memiliki ukurannya lebih panjang ketimbang dari daun pandan yang masih muda. Itu kenapa daun pandan dipilih yang sudah tua. Kemudian yang kedua adalah dibersihkan. Karena bentuknya tanaman dan dia tumbuhnya itu di atas tanah, maka biasanya banyak tanah-tanah yang masih ikut ke dalam daun pandan tadi, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu baru daun pandan akan dijemur. Nah, harapannya apa? Untuk mengurangi kadar dari air itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dibuat menyerupai benang. Jadi nanti daun pandan itu sama seperti enceng gondok gitu kan ya, bisa dibuat menyerupai benang. Nanti caranya juga hampir sama dengan enceng gondok, ada yang dibentuk anyaman, ada yang dipipihkan, ada yang dipilin, dan yang lainnya. Kemudian kita masuk ke kemasan produk kerajinan bahan serat alam. Sebelumnya ada 2 lagi ya yang tidak perlu kita bahas, yaitu tentang sabut kelapa dan tali agel. Kenapa? Karena sabut kelapa bisa langsung digunakan tanpa adanya proses yang panjang seperti yang boleh kita jelaskan dari mulai eceng gondok sampai ke daun pandan. Sedangkan tali agel itu biasanya pemanfaatannya lewat pembuatan secara
modern gitu. Jadi masuk ke pabrik nanti baru jadi. Jadi kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang kemasan produk kerajinan bahan serat alam. Nah, kenapa sih kerajinan serat tadi yang sudah kita buat perlu ditempatkan dalam sebuah kemasan? Nah, nanti kita akan bahas kenapa gitu kan ya. Ada dua yang harus kita bahas terlebih dahulu. Yang paling utama adalah fungsi dan tujuannya. Kita bahas satu-satu. Fungsinya apa ketika produk kerajinan kita diberi kemasan? Yang pertama adalah sebagai wadah untuk sebuah produk. Jelas. Jadi ketika produk itu sudah jadi, untuk untuk menjaga agar produk tadi masih bagus, maka kita harus memberikan sebuah wadah. Sama ketika misalkan kalian bikin gorengan, nah nggak mungkin toh gorengan setelah sudah jadi kemudian langsung kalian makan di atas wajan, maka perlu wadah untuk menyajikan gorengan tadi. Sama seperti dengan produk kerajinan, jadi harus memiliki kemasan sebagai wadahnya tadi. Kemudian yang kedua adalah memberikan perlindungan pada barang yang akan dikemas. Jadi selain tadi ya fungsinya adalah sebagai wadah, maka memberikan perlindungan. Misalkan kita sudah bikin sandal nih gitu kan dari daun pandan gitu kan, setelah dikasih kemasan dia akan dilindungi gitu kan dari debu, dari kotoran, dari hewan-hewan ataupun dari serangga-serangga yang lainnya gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kemudahan dalam pengangkutan. Jelas, kayak misalkan kita membuat aksesoris gantungan kunci dari pelepah pisang. Bayangkan kalau misalkan tidak ada kemasannya, kita yakin produk yang sudah kita buat itu akan susah diangkut. Aduh, nanti kepalanya copot. Misalkan kita bikin gantungan kunci bentuknya orang, nanti kepalanya copot kalau nggak ada kemasannya gitu kan, atau nanti kakinya jadi bengkok. Nah, jadi fungsi dari kemasan adalah untuk memudahkan dalam pengangkutan, jadi kita lebih gampang. Kemudian yang keempat adalah memberikan keterangan barang yang dikemas. Jadi dalam kemasan itu bukan cuma sekedar wadah, bukan cuma sekedar pelindung, tapi kita di situ juga memberikan keterangan. Misalkan kalau kita bikin sandal, kemudian kita kemas dalam bentuk kotak. Nah, kotaknya itu harus ada keterangannya, di dalam kotak itu apa sih? Jangan-jangan nanti malah bom gitu kan. Maka kita harus kasih keterangan sandal dari serat pandan misalkan. Nah, gitu. Jadi kita tahu, oh yang ada di dalam kotak tadi, yang ada di dalam kemasan tadi itu adalah isinya sandal. Itu fungsinya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pengemasan. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada konsumen. Maksudnya apa? Dengan dikemas maka kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Bayangin misalkan kalian jualan gorengan, tiba-tiba tidak ada kemasannya, bagaimana kalau misalkan kalian jadi pembeli? Pasti kan ngomel-ngomel tuh, ih aku beli gorengan kok masa harus dibawa pakai tangan langsung gitu kan, gak ada kemasannya. Nah, ketika sudah dikasih kemasan, maka pelayanan terhadap konsumen itu jauh lebih baik. Kayak misalkan sekarang itu kan banyak sekali makanan-makanan zaman dulu yang kemudian dikemas secara kekinian, dan kemudian apa yang terjadi? Penjualannya itu semakin meningkat karena tadi pelayanan seorang penjual kepada konsumen meningkat, maka otomatis daya beli dari konsumen itu juga akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah memberikan suatu ciri tertentu pada sebuah produk. Jelas tadi ya, kayak misalkan kita bikin tempat HP yang terbuat dari eceng gondok. Kalau kita kemasannya itu cuma plastik yang tipis gitu kan ya, pasti kita lihat, oh kayaknya barang ini barang murahan deh. Coba kalau kita pakai plastik mika, kemudian dikasih kerlip-kerlip, kemudian dikasih pita, dikasih tulisan yang bagus, maka kalian akan mengira, wah ini bagus banget ya gitu kan. Kemasannya aja sudah menarik, apalagi isinya gitu. Jadi memberikan ciri khas tertentu pada sebuah produk.
walaupun isinya sama, ketika pengemasannya berbeda, maka nilai jual dan daya beli pembeli juga akan berbeda. Kemudian yang terakhir adalah memberikan daya tarik pada barang yang akan dibeli oleh konsumen. Tadi ya ketika kita sudah melihat cirinya gitu kan, oh ini ternyata berbeda sama ini. Bahkan ada yang dia itu membeli karena lihat kemasannya. Nah ya, kalau makanan itu banyak sekali. Dulu zamannya Bulita masih SD itu jajannya lidi-lidi itu namanya apa sih ya? Kalau dulu bilangnya tuh piting-pitingan, gak tau namanya sekarang apa gitu. Dulu itu cuma kemasannya pakainya koran aja gitu kan, koran di staples, sudah selesai. Tapi coba sekarang kemasannya tuh macem-macem banget, kemudian bervariasi sekali. Maka apa yang terjadi? Nah, orang itu akan lebih mudah tertarik dengan kemasan yang bagus ketimbang yang kemasannya sederhana atau apa adanya gitu. Jadi tujuan dari pengemasan itu untuk memberikan daya tarik pada barang yang akan dibeli. Dilihat dari kemasannya aja deh gitu, di awal dari kemasan, kemudian baru kita melihat produknya tuh. Jadi dari tujuan pengemasan seperti itu. Kemudian cara pengemasan. Nah, pengemasan barang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara tradisional, yang kedua adalah dengan cara modern. Pengemasan secara tradisional merupakan cara pengemasan suatu produk dengan memakai bahan-bahan yang berada di lingkungan rumah, seperti daun kering, jerami, koran bekas, serbuk gergaji, atau potongan kertas. Setelah dikemas, produk kemudian disusun dalam keranjang untuk dipasarkan. Keuntungan cara pengemasan seperti ini adalah harganya relatif murah, jadi biaya produksinya lebih murah dan mudah didapat. Sedangkan yang terakhir adalah keuntungannya praktis, karena tidak harus kita mencari yang jauh-jauh gitu. Di sisi lain, kelemahannya adalah bahan pembungkus mudah rusak, tidak dapat dipakai sebagai kemasan ekspor, dan tidak higienis karena mungkin saja mengandung kuman penyakit. Penampilan kemasan ini juga kurang rapi sehingga dapat mengurangi keindahan desain produk yang sudah dibuat. Sedangkan yang kedua yaitu cara modern. Cara modern biasanya dibuat atau disiapkan oleh produsen lewat perusahaan industri. Nah, kemasan-kemasan ini dibuat dari plastik, mika, fiber, karton, bambu atau kayu yang dilengkapi gabus atau busa. Keuntungan kemasan ini adalah praktis, menarik, mudah dibawa, dan kerusakan produk terbatas. Jadi meminimalisir kerusakan produk. Kerugiannya adalah harga yang relatif lebih mahal dan ada pembatasan pemesanan jumlah, gitu kan ya. Pengemasan yang baik harus memiliki bentuk kemasan yang sesuai dengan produk yang dikemas. Pengemasan yang kemasannya harus indah, menarik atau unik, itu akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, jadi ada dua cara pengemasan, baik bisa tradisional maupun modern. Tinggal kita menyesuaikan saja bahan produk kerajinan kita dengan tujuannya. Misalkan kita mau tujuannya diekspor, maka hindari menggunakan pengemasan tradisional. Kita harus menggunakan pengemasan modern. Anak soleh dan solehah, sudah selesai di bab pertama tentang kerajinan bahan serat alam ya. Insya Allah setelah ini nanti ada latihan soal. Bulita cukupkan. Ketika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan ke Bulita langsung. Kalau tidak ada, Bulita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.